Selamat datang kembali di channel Berniat Trader. Di video kali ini saya akan memberikan tips dan trik saya yang biasa menggunakan Stockbit untuk screener, mencari saham-saham yang berpotensi untuk trading seminggu, 2 minggu, dan juga untuk mencari saham-saham yang berfundamental bagus yang masih under value. Semua itu saya gunakan di Stockbit. Dan juga yang paling penting Bapak Ibu ketahui itu Stockbit aman, terdaftar dan diawasi oleh OJK dan IDX. Fitur lengkap tanpa minimal deposit. Jadi 10.000, 5.000 pun bisa kalau Bapak Ibu mau mencoba berinvestasi atau trading di Stockbit. Broker fee dan biaya broker juga rendah, 0,3 untuk saat ini, dan juga bisa diakses melalui handphone, App Store ataupun Play Store. Tinggal langsung daftar menggunakan link yang ada di deskripsi. Jadi saya akan kasih tahu itu bagaimana sih caranya. Dan yang perlu Bapak Ibu ingat dan ketahui ya, semua analisa yang nantinya saya analisa, baik itu teknikal ataupun fundamental, itu disclaimer on ya. Silahkan dianalisa kembali dan disesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Jadi seperti itu. Untuk Bapak Ibu yang pemula, kalau saya biasanya gunakan screener yang jadi favorit, yang sudah dibuatkan oleh Stockbit ya. Itu kan ada Green Bed Magic Formula, PE Strong Undervalue, VBP Strong Undervalue. Ini untuk mencari saham-saham yang undervalue. Nanti terakhir saya akan cari satu ya. Dan juga biasanya saya menggunakan high volume breakout. Dan untuk di tanggal, saya buat video ini di tanggal 13, jadi di tanggal 12 kemarin itu ada beberapa saham yang high volume breakout yang akan saya coba analisa, dan juga ada beberapa yang sudah sebelumnya ya saya temukan untuk Bapak Ibu coba perhatikan atau analisa kembali apakah itu sahamnya juga bagus menurut Bapak Ibu. Dan saham pertamanya itu adalah Bumi ya. Bumi memang under 100 dan juga ini saham yang beresiko tinggi karena ya bisa dibilang saham gorengan lapis 3, tapi teknikalnya menarik. Ini saya temukan kemarin itu saat breakout di tanggal 5 Juli ya. Saya lihat ada volume breakout dengan kencang ya, saya perhatikan dan benar-benar menarik ya. Itu juga saya rekomendasi untuk spek buy. Ini kondisinya kalau secara teknikal. Sebelum Bapak Ibu lihat teknikal, lihat dulu bandarmologinya bagus nggak? Bisa di bandarmologi atau bandar detektor yang ada di Stockbit ya. Di kanan ini gambar kepala ya. Ini jadi Bapak Ibu bisa tarik tuh. Misalnya ya, sebulan ini Bumi diakumulasi nggak? Bisa diganti tanggalnya, tanggal 1 sampai tanggal 12. Dan seperti ini. Ternyata memang Bumi itu big akumulasi dari awal bulan. Jadi dari tanggal 1 Juli ini dia koreksi ya, habis itu candle reversal. Kenapa saya bilang ini candle reversal? Karena high-nya naik. Di tanggal 4, hari Senin itu high-nya naik dan terlihat langsung konfirmasi kan. 5 hari ke depannya itu dia terus naik. Dan juga terlihat ini ZP itu akumulasi di 307 miliar. Dan RF 62 miliar. Dan yang jual selama seminggu ini cuman BK itu cuman di 165 miliar. Jadi kecil. Tapi kalau lebih dekat lagi ya, lebih berpotensi ya, Bapak Ibu bisa tarik dari tanggal 11-12 ini aja. Ternyata ada small akumulasi, ternyata ZP dan RF masih akumulasi ya. ZP 81 miliar dan juga Bumi sudah berhasil breakout resisten yang sekarang jadi support itu ada di 70 area ini ya. Jadi Bumi itu 2 minggu ke depan itu Bapak Ibu perhatikan aja, kalau Bumi itu ngasih koreksi ke 75, 74, dekat-dekat 70 itu bisa mulai spek buy lagi karena potensi Bumi itu akan mendekati minimal 8990 itu akan diujinya resisten semenjak 2021 yang gagal dilewati. Kesini arah Bumi itu berpotensi besar. Kalau dilihat dari histori sebelumnya ini bisa dinaikin juga, tapi tarik aja ya. Support kuatnya itu di 70, bisa gunakan 7374 itu jadi support minor dan support kuatnya di 70. Bisa seperti ini juga gambaran untuk Bumi ya secara teknikal. Dan itu Bapak Ibu juga nggak perlu capek-capek gambar ulang karena di Stockbit itu sudah otomatis ke save ya gambaran. Jadi itu yang paling saya suka
kalau di Stockbit. Dan seperti ini juga bisa ya. Ini ada pola double bottom. Jadi bagaimana strategi untuk beli Bumi kalau Bapak Ibu mau simpen ini 1-2 minggu ke depan ya, itu menarik. Coba mulai cicil aja kalau dikasih koreksi. Mulai cicil itu di area bisa Bapak Ibu mulai cicil 76, 77, 75 itu tambah aja. Dari harga sekarang ini kalaupun Bapak Ibu nekat beli ya, nih stop lossnya 16% cukup dalam. Target profit cuman 11%. Jadi tunggu Bumi koreksi sedikit lagi. Mungkin nggak Bumi koreksi. Ya potensi besar ada koreksinya, nggak mungkin terus naik ya. Karena ada yang profit taking. Mungkin bandarnya mau nurunin penumpang. Pasti ada koreksinya. Tapi menurut saya tren Bumi akan uptrend. Arahnya minimal 90 itu dicapai 1 minggu ke depan atau 2 minggu ya. Target saya dan ya ini kelihatannya juga dia mematahkan. Kalaupun retest ke sini aja terus naik lagi untuk Bumi. Jadi perhatikan untuk 1-2 minggu ke depan Bumi ya. Menarik ya. Support kuatnya ada di 70 dan support minornya ada di 74, 73 itu. Itu bisa area buy, nggak perlu nunggu sampai 70 karena kemungkinan juga kecil kalau dia turun sampai ke 70 kalau memang arahnya lanjut uptrend ke atas ya. Kalau sampai dia turun ke 70 itu agak berat lagi dia naik, bahkan dia bisa konsol di area bawah ini. Kalau dia sampai turun lagi 70 ya, konsol lagi 70 sampai 75 ini. Tektok ini bisa false breakout. Tapi kalau dilihat dari frekuensi analyzer, juga ini spike volume bagus ya. Spike volume bagus dan juga net foreign buy itu dari 22 Juni itu terus net buy. MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross. Jadi kalau dilihat candle weekly-nya ya. Karena saya buat videonya di tanggal 13, 3 hari lagi kalau volumenya meningkat, itu bagus. Menurut saya ini valid breakout ya. Jadi toleransinya memang 70 itu. Jebol itu gagal Bumi. Jadi seperti itu aja untuk Bumi. Langsung saja ke saham kedua yang bisa diperhatikan 1-2 minggu ke depan itu ada Bear PT. Karena sentimennya juga bagus. Bear PT itu dicaplok oleh Michelin ya. Jadi ada anak perusahaannya di bidang rubber. Itu 51% sahamnya dicaplok oleh Michelin. Dan itu sentimen bagus juga. Dan terlihat juga spike volume frekuensi analisernya juga bagus ya. Saat candle hijau spike volumenya bagus, candle merah spike volumenya kecil. Memang masih dijual oleh asing sedikit-sedikit, tapi ya kelihatan juga saat asing beli itu lebih besar. Dan indikasinya juga untuk BRPT kalau dilihat dari bandar detektor itu normal akumulasi, small akumulasi, tapi broker-broker asing yang beli. Ini bagus teknikalnya untuk BRPT. Untuk 1-2 minggu ke depan itu menarik diperhatikan ya. Kalau dia ada koreksi ke 770 sampai 790, 800 itu bisa spek baik. Dan kemungkinan untuk BRPT 1-2 minggu ke depan kalau gagal melewati 850-nya dia konsol. Itu lumayan di swing trade ya, beli dekat support di 790 sampai 770. Itu target profitnya tarik ke 850. Lumayan tuh. 790 aja, nggak usah terlalu bawah ya. Target profitnya sekitar 7%, stop lossnya sedikit aja, 3-4%. Itu risk rewardnya 1/2. Kan menarik. Ini dia saat saya buat video dia candle doji di area resisten ya. Kalaupun dia koreksi ya harusnya dijaga secara teknikal. Dan juga BRPT sudah berhasil breakout dan ada indikasi double bottom. Kalau BRPT memang mau naik, harusnya nggak turun dari 770. Itu aja kuncinya. Ini kan berhasil breakout. EMA 20-nya juga sudah melengkung membentuk mangkok ke atas. Frekuensi analiser juga bagus, volume juga bagus. Jadi menurut saya 1-2 minggu ke depan itu ada peluang untuk BRPT. Kalau misalnya dia turun, konsol dulu di area ini. 1 minggu sampai 2 minggu ke depan itu ada peluang dia uji 850-nya. Kalau berhasil dilewati, BRPT itu potensi arah ke 900 ya. Peluang besar karena dia berhasil mematahkan trend downtrendnya ini. Ya, ini kan berhasil patah trend downtrend yang ada teknika rebound tuh bisa sampai 900. Dan juga MACD-nya sangat tajam mengarah ke atas, membentuk golden cross, bercat di atasnya juga meningkat. Frekuensi analisernya, spike volumenya juga bagus. Ya memang arahnya potensi besar untuk BRPT ke atas ya. Jadi seperti itu untuk BRPT. Potensi juga diperhatikan 1-2 minggu ke depan. Dan area entry yang menarik, best price untuk buy BRPT itu 790 sampai 770 area itu atau 800. Kalau dia koreksi sekitar 3-4% dari area 825, harga saat saya buat video ini menarik
ya untuk BRPT. Jadi seperti itu untuk saham kedua. Saham ketiga yang akan saya analisa yang berpotensi juga naik 1-2 minggu ke depan ada BBKP ya. Sentimennya bagus. Bank digital, bank second liner itu kan ada mendekati sudah mulai coba naik ya, karena sudah penurunan yang cukup dalam. BBKP ini udah turun, bahkan semenjak 2021 itu pernah di 600, sekarang di 200, dan itu menurut saya ada peluang untuk dia kembali naik. Kalau dilihat trennya kan ini dia mencoba untuk melewati lagi nih, sedikit lagi untuk BBKP. Dan kalau dilihat dari bandar detektor itu BBKP ada big akumulasi ya, CYB 7,7 miliar, DR 3,2 miliar saat saya buat video ini. Dan juga frekuensi analyzernya juga bagus. Kalau dilihat net foreign buy sell-nya itu seimbang, malah lebih banyak sell-nya, tapi indikasinya bagus karena BBKP itu berhasil melewati resisten atau angka psikologis perubahan praksi harga 200. Kalau memang mau lanjut naik, dan kalau dilihat volume juga meningkat ya saat dia breakout, semoga aja nih valid. Toleransinya ya 190. Kalaupun dia koreksi sedikit, yang penting jangan turun dari 190. Nanti kan EMA 20 nya ini akan mendekat ke atas. Ini juga bisa diperhatikan menurut saya ya, karena coba kalau dilihat dari candle weekly minggu ini dia membentuk potensi ya bullish angle pink. Kalau misalnya Jumat nanti dia bisa tutup di atas 204 atau 210, itu bagus. BBKP potensi arah 220 sampai 240. Peluang besar ke sini arah untuk BBKP kalau dilihat dari candle weekly ya. Teknika reboundnya kalaupun membuat pola dead cat bone ada peluang breakout sampai 240. Itu menarik untuk BBKP. Kalau dilihat dari candle bulanannya juga bagus ya. Dia membentuk candle, bisa jadi nanti kalau bisa tutup bulan ini di atas 210, 220, bulan depan lanjut untuk BBKP. Dan kalau kita lihat seasonality-nya ya, melihat dari bulanannya nih, biasanya bulan Juli itu BBKP hijau apa merah, koreksi apa rebound, kan bisa dilihat di Stockbit. Itu kelebihan Stockbit juga ya. Ini bisa dilihat di seasonality BBKP. 2021, 2020 itu memang ada koreksi, tapi selama 2 bulan BBKP itu biasa Juli Agustus itu hijau. 2021 BBKP itu juga naik 2%, Agustus naik 15%. Dengan teknikal seperti ini, kalau dilihat dari bulanannya itu ada sinyal memang hijau bulan Juli dan Agustus. Seperti tadi saya bilang, kalau bulan Juli dia bisa tutup di atas 210, 220, bulan Agustusnya naik, itu minimal 240 sangat mungkin, bahkan bisa lebih 250. Jadi seperti itu ya untuk BBKP. Kondisi seperti ini juga bisa diperhatikan bagaimana strategi Bapak Ibu aja untuk beli BBKP. Kalau belinya ya kalau bisa dikasih ya 196.200 nih bisa beli aja. Area best price stop loss saja kalau dia tutup di bawah 150. Berarti gagal, potensi konsol lagi di bawah. Kalau Bapak Ibu sabaran, bisa aja average down tapi di bawah sekalian di 180. Itu bisa average down kalau nggak mau stop loss ketat ya. Average down aja, nanti kalau dia ternyata konsol dia naik ke 200, Bapak Ibu bisa pasang tarik stop. Jadi awalnya rugi, setelah di average down dan nggak jebol support, kuncinya jangan jebol support 176 ya. Ya kalau dia naik kan bisa profit. Jadi seperti itu juga bisa diperhatikan untuk BBKP 2 minggu ke depan. Apalagi seasonality-nya itu bagus. Juli Agustus itu ada peluang untuk hijau untuk BBKP dan teknikalnya juga bagus. Jadi seperti itu untuk BBKP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PMMP yang menarik juga diperhatikan 1-2 minggu ke depan. Karena memang masih small akumulasi, tapi yang akumulasi broker asing, ada AK. Dan juga infonya ya yang saya dapatkan itu di news dari Stockbit ya. Nah itu Stockbit juga punya news yang update itu. Untuk PMMP akan menggelar reisu sebesar 784 juta saham. Itu menarik juga diperhatikan, cuma belum tahu nih harganya berapa. Dan kalau dilihat dari seasonality-nya 2021 itu hijau pekat ya, 36% ya. Ini masih 2 minggu lagi perdagangan, jadi ada peluang juga PMMP naik. Kita lihat teknikalnya. Kalau dilihat bandar detektor itu memang masih small akumulasi, tapi teknikalnya udah bagus.
Frekuensi analisernya, spike volumenya juga lebih besar dari biasanya. Dan kemarin saat dia koreksi tipis juga volumenya besar. Jadi menurut saya menarik, dan kalau bisa PMMP ini tutup di atas 400 minggu ini hari Jumat besok, siap-siap lanjut uptrend dan konfirmasi pola cup and handle atau konfirmasi untuk dia bisa uptrend itu 420. Tapi kuncinya kalaupun nekat, harga sekarang itu bisa beli. Kalau bisa tutup di atas 400 itu bagus ya. Lihat aja saat saya buat video ini udah di 400 nggak PMMP. Ini menarik diperhatikan 1-2 minggu ke depan. Apalagi mau raisu ya. Kalau mau raisu tuh biasanya emiten itu dikerek naik sampai mendekati raisunya. Tapi dikerek naik itu bukan nggak ada merahnya, pasti ada merahnya. Ya bagaimana strategi Bapak Ibu aja mencari profit di sentimen atau katalis yang mau raisu. Jadi seperti itu untuk PMMP juga bisa diperhatikan 1-2 minggu ke depan. Peluangnya siap-siap kalau lewat 420 itu uptrend ya. Potensi besar terdekat aja 450 460 itu diuji oleh PMMP. Kalaupun nanti saat saya buat video ini sudah di 400 PMMP, itu bisa masih spek buy ya. 400 sampai 406 tuh masih bisa spek buy. Stop lossnya ya di bawah EMA 20-nya. Nggak perlu pakai support resisten klasik. Pokoknya kalau dia tutup di bawah EMA 20, stop loss saja. Kenapa? Karena EMA 20 ini akan naik ke atas nantinya kalau sahamnya juga bergerak naik ya 1-2 hari ke depan sampai hari Jumat ya. Minimal hari Jumat tutupnya di 400, itu aja untuk PMMP untuk melanjutkan kenaikan minggu depan. Kalau dilihat dari weekly-nya juga bagus ya. Spike volume juga bagus, frekuensi analisernya juga bagus. Asing juga net buy minggu ini. Jadi menarik lah. Untuk bulanannya doji ya bulan depan bisa naik tuh. Bisa jadi bulan ini bukannya doji, malah bullish angle pink kalau dia bisa tutup di atas 420 2 minggu ke depan. Jadi menarik diperhatikan untuk PMMP juga 1-2 minggu ke depan. Jadi seperti itu untuk PMMP. Langsung saja ke saham selanjutnya tuh ada RMKY. RMKY juga ini terlihat ya dia berhasil breakout trend, line down trendnya, dan menarik diperhatikan. Supportnya sekarang itu ada di 700 sampai 680 ya. Kalau dilihat dari bandar detektor itu ada big akumulasi untuk RMKY. Jadi peluang besar RMKY ini akan all time high lagi, dan peluang besar 1-2 minggu ke depan itu membuat all time high-nya. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement ya, karena udah nggak ada lagi harga atas, ya ini bisa jadi dia sampai 900 untuk target RMKY ya. Siapa tahu dikerek sampai atas. Supportnya sekarang 680 itu jangan jebol kalau mau memang lanjut uptrend ya. Kalau ditarik dari swing low ke swing high sedikit ini aja, targetnya mana? Ya terdekatnya ini dulu. 750 itu lumayan, 30 poin kan bisa dapat 4%. Mungkin 1-2 minggu ke depan tercapai kenaikannya sampai 750 untuk RMKY. Jadi seperti itu aja untuk RMKY, dan saya akan analisa satu saham yang berfundamental bagus, yang VI-nya masih di bawah standar deviasi -2 dan PBP-nya juga di standar deviasi -2. Itu saya dapatkan cuman dengan menggunakan stock screener, Stockbit favorit yang sudah ada, yang nggak perlu Bapak Ibu buat seperti apa ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau coba buat juga boleh. Tapi bagi Bapak Ibu yang masih baru belajar, baru mencoba untuk investasi, bisa di Stockbit. Klik link yang ada di deskripsi dan Bapak Ibu gunakan stock screener aja. Caranya gimana? Saya biasanya menggunakan PE Strong Under Value. Saat saya buat video ini ada 3 yang masih under value. Ada KPK, Getsco. Ini Getsco perusahaannya kelapa sawit, dan Asus ya, retail. Dan lihat juga di PBP ada nggak ketiga ini. Kalau ada ya berarti ada menarik. Dan terlihat di PBP Strong Under Value itu Asus saja yang ada. Jadi PE-nya juga Asus murah, PBP-nya juga Asus murah di bawah standar deviasi -2. Kita udah dapatkan Asus. Cara kedua gimana melihatnya untuk bener-bener murah nggak nih saham? Kita Bapak Ibu gunakan analis yang ada di handphone. Dan untuk Bapak Ibu yang biasa cuman menggunakan handphone, itu bisa juga di handphone ya. Seperti tadi saya bilang bisa screener,
terus pilih tadi PE under value. Nah, ini kelihatan access, habis itu Bapak Ibu pilih lagi. Karena tuh dua indikator yang berperan penting itu PE dan PBP. Kalau di bawah standarnya minus deviasi 1 atau minus deviasi 2 itu bisa dikatakan murah. Tapi lihat fundamental yang lain. Dan ini terlihat juga ya, ada access. Terus gimana caranya untuk melihat lebih jelas? Bapak Ibu bisa pilih access, terus pilih ke analysis. Di analysis di handphone juga terlihat kan 29 analysis rating for access itu buy, 7 hold dan 3 sell. Bapak Ibu tarik ke bawah. Ini kelihatan ada analysis price target access itu di tengah-tengah, itu bisa sampai 1140. Itu dimana mereka dapatkan ya, itu rata-rata yang ditargetkan oleh para analis ya. Jadi diambil rata-ratanya ya di sekitaran 1140-an untuk target price. Dan ini Bapak Ibu bisa lihat revenue-nya juga, operating profit, net income, dan juga ini ya, PE-nya 3 tahun, tapi saya biasa gunakan itu standarnya 5 tahun. Lihat 5 tahun juga dia di bawah standar deviasi rata-ratanya 24 kan. Sekarang itu untuk access itu ada di sekitaran 18, dan di bawah lagi untuk BBP 5 tahunnya juga dia di bawah standar deviasi minus 2 ya. Sekarang itu BBP-nya 2,3. Jadi itu menurut saya sangat murah untuk access. Apakah access berfundamental bagus? Bisa dilihat juga untuk case stat-nya ya. Ini untuk LK-nya ini terlihat juga kan access itu biarpun terus turun, kinerjanya juga kurang bagus beberapa bulan ini, tapi kan terlihat untuk access selalu bagi dividen tiap tahunnya. Itu bisa jadi kunci juga. Kalau dilihat ROE-nya juga masih di atas 10% ya, masih bisa ideal, masih standar, dan ROA-nya 8% ya cukup bagus juga. DER-nya cuman 29%. Jadi ya masih bagus, fundamentalnya juga masih bagus. Jadi seperti itu ya. Dan kalau dilihat dari seasonality access itu biasa di bulan Juli hijau, cuman ini belum ada ya. Ini rata-rata hijau nih. Bulan lalu Agustus juga hijau. Kita lihat aja gimana teknikalnya. Itu Bapak Ibu bisa langsung pilih chart bit. Kalau di handphone tinggal klik aja. Dan kalau dilihat teknikalnya, kalau bandar detektor memang ada distribusi ya, tapi sedikit. Dan sekarang itu yang penting access jangan turun dari secara teknikal ya. Kalau Bapak Ibu mau main pendek, tapi kalau Bapak Ibu mau investasi ya udah mulai bisa cicil. Sekarang bisa dikatakan murah untuk access ya. Kondisi seperti ini terlihat juga frekuensi analisernya, spike volume hijau juga bagus. Memang bulan lalu itu terus dibuang asing, tapi bulan ini asing mulai coba akumulasi lagi. Ini kelihatan hijau-hijau dikit ya. Coba lihat 2 minggu ke depan lah untuk access. Dan kalau dilihat dari monthly-nya memang gagal udah bertahan ya. Nih dia gagal lewati 1000. Ya kuncinya memang 1000. Kalau dia bisa lewat 1000 itu reversal, dan ada indikasi dia potensi bisa turun ya. Kalau jebol 700 itu ke 600. Itu menurut saya untuk itu penurunan maksimalnya ya 600. Jadi udah bisa dicicil kalau untuk disimpan setahun ke depan. Di 770 atau sampai 700 itu cicilan pertama, cicilan kedua di 600 itu ya. Jadi sekitar 15% penurunan atau sampai 20% penurunan dari harga beli pertama baru average down kalau niatnya untuk investasi jangka menengah atau setahun ke depan. Jadi menarik diperhatikan untuk access juga untuk jadi salah satu saham investasi Bapak Ibu setahun ke depan ya. Dan juga yang paling penting kan dia selalu bagi dividen dan MACD-nya juga bagus. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Ada 5 saham yang bisa diperhatikan 2 minggu ke depan. Ada Bumi, BRPT, BBKP, PMMP, dan RMKY. Dan satu saham berfundamental bagus yang masih di bawah harga wajarnya, di bawah standar deviasi minus 2. Itu ada access yang bisa dicicil untuk investasi Bapak Ibu. Semua itu bisa Bapak Ibu lakukan di Stockbit. Dan juga Stockbit ini aman, terdaftar, dan diawasi oleh OJK dan IDX. Fitur lengkap tanpa minimal deposit. Tadi sudah saya jelaskan ya fitur-fitur apa saja bagi Bapak Ibu yang baru belajar, juga mudah, tinggal klik seperti tadi saya bilang ya. Untuk screener ada PI dan PBP yang saya gunakan di HP. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang baru nonton video ini dan berminat untuk investasi trading saham, bisa klik link yang ada di deskripsi, daftar di Stockbit. Seperti itu. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.